Selamat pagi, selamat berjumpa kembali teman-teman semua, para petani milenial dimanapun berada ya. Salam santun semua, salam sehat, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa karena masih dalam kondisi pandemi ya. Para petani yang berbudidaya tanaman cabai pasti ya mengalami hal ini saya kira. Jadi ketika awalnya pertumbuhan tanamannya bagus ya, kemudian secara vegetatif subur, kemudian secara generatif buahnya juga lebat, tapi ketika saatnya panen ternyata banyak yang busuk gitu ya. Kenapa gitu ya? Ya memang itu ngeselin banget gitu ya. Nah, pasti ada penyebabnya gitu ya. Nah, apa itu penyebabnya? Kita lihat nanti ya. Jadi saya itu salah satu petani ya. Petani yang memang hobi tani juga gitu ya. Jadi beberapa kali saya tanam cabai merah keriting ya. Cabai merah keriting ya dari awal pertumbuhannya itu bagus gitu ya. Kemudian buahnya juga lebat. Tapi di hampir-hampir finish mau panen gitu ya. Ya ada aja yang busuk gitu, bahkan mungkin hampir setiap batang ada yang busuk gitu. Dan itu di hati itu kesel banget gitu ya, kecewa banget. Apa sih gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa salah satu penyebabnya adalah yang paling sangat merugikan kita itu adalah hama yang namanya lalat buah ya, lalat buah. Kadang-kadang secara kasat mata kita tidak melihat banyak gitu ya hama itu ada di sekitar tanaman kita, tapi ternyata serangannya luar biasa. Ketika kita mau panen banyak yang merah, dan merahnya itu bukan merah yang sempurna tapi busuk gitu ya kan. Nah, itu salah satunya penyebabnya adalah hama lalat buah. Hama lalat buah itu seperti lalat ya, seperti lalat tapi dia lebih kayak keemasan gitu warnanya, dan dia punya ovipositor yang bisa menusuk buah dan meletakkan telur telur lalat buah itu di buah. Kemudian ketika sudah diletakkan ya tinggal menunggu, ketika jadi menetas jadi ulet dan berkembang di dalam buah ya pasti busuk dan nggak akan bisa dipanen secara sempurna kan gitu ya kan. Nah, yang harus kita lakukan apa ya, pasti harus kita waspada ya, artinya kita pencegahan ya. Yang pasti yang harus kita lakukan pertama adalah pencegahan. Bagaimana pencegahannya? Ya bermacam-macam pasti ya. Kalau di kita atau di dalam dunia pertanian umumnya biasanya ada beberapa cara ya untuk mengendalikan ataupun mencegah bagaimana lalat buah atau hama, salah satunya lalat buah itu bisa menyerang dan berkembang baik di tanaman kita. Ada secara fisik, kemudian ada secara mekanis, ada secara kimia, ada secara biologis dan sebagainya ya. Mungkin ada lagi cara-cara lain. Kalau secara fisik misalnya gini, kita tanam ya tanaman barrier atau tanaman penghalang gitu ya. Misalnya kutu kebul, misalnya kita tanam repugia gitu ya di sekeliling tanaman agar kutu kebulnya lebih karena dia tertarik dengan bau dari repugia itu, dia lebih ke tanaman repugianya sehingga kita relatif mudah untuk mengendalikannya gitu ya. Atau kalau kita lalat buah misalnya ya bisa kita pakai serewangi ya. Serewangi kita tanam di sekitar tanaman
cabai misalnya gitu, karena kan serai wangi itu berbau menyengat yang itu salah satunya tidak disukai oleh lalat buah. Itu secara fisik misalnya gitu ya. Tanaman yang bisa menghalang untuk hama tersebut datang gitu ya. Jadinya di sekeliling lahan kita tanam dulu gitu. Atau kalau tadi lalat buah pakai apa ya, tanaman serai wangi, itu secara fisik misalnya. Kalau secara mekanis ya lebih ke bagaimana kita bagaimana kita mengendalikan secara langsung ya, artinya kita benar-benar langsung mematikan gitu ya, baik pakai alat maupun pakai tangan gitu ya. Kalau pakai tangan rasanya agak sulit ya, dengan lalat buah yang begitu gesit gitu, kita ingin kendalikan dengan tangan kita rasanya berat gitu ya. Nah, salah satunya ya dengan menggunakan misalnya jebakan gitu ya, jebakan kayak perangkap gitu ya, yang kita kasih lem, kemudian kita kasih aroma bau-bauan sehingga lalat buahnya mendekat dan lengket atau terjerat di lem tersebut gitu. Nah, itu secara mekanis bisa digunakan seperti itu gitu. Kemudian kalau secara kimia ya pasti ya pakai pestisida ya, pakai pestisida kimia maupun pakai pestisida nabati. Yang tidak awam pasti pestisida nabati ya, karena secara umum biasanya petani kita relatif tidak suka hal yang ribet, karena nabati itu kan harus cari bahannya, kemudian kita harus kita juga harus membuatnya gitu ya. Mungkin memang ada sekarang beberapa produsen yang memproduksi pestisida nabati, tapi juga harganya tidak artinya tidak murah gitu ya. 11-12 dengan pestisida kimia misalnya gitu ya. Memang kalau yang lebih murah ini ya, kita bisa buat sendiri, tapi ya itu ya petani ya, mohon maaf, saya sendiri pasti ngerasa harus cari misalnya daun inilah, harus daun inilah, kemudian belum nanti kita fermentasi lah, ginilah gitu ya. Itu harus memakan waktu dan pasti tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tapi yang kedua pakai pestisida kimia ya ada plus minusnya juga. Kalau pakai pestisida kimia pasti kita ya kita menggunakan bahan-bahan kimia yang itu tidak katanya tidak baik kepada lingkungan kah, kepada untuk pengkonsumsi kah, untuk tanaman kayaknya. Tapi ya saya pikir bukan kita tidak secara serta-merta harus meninggalkan itu, tapi bagaimana kita menggunakan bahan kimia dengan dosis yang tepat, dengan cara yang tepat, sehingga itu tidak berbahaya tidak terlalu ya, walaupun secara jangka panjang mungkin tetap ada bahayanya gitu. Artinya ya dengan dosis, dengan cara, kemudian dengan waktu yang tepat, sehingga itu tidak berbahaya buat kita sendiri maupun konsumen dalam mengkonsumsi itu secara kimia ya, ada secara kimia, pestisida kimia maupun pestisida nabati. Kemudian yang keempat secara biologis gitu ya. Secara biologis itu lebih ke gini, kita menggunakan musuh alami gitu ya. Ngerti nggak ya? Kayak misalnya tikus di padi gitu ya, kita gunakan burung hantu gitu ya. Nah, itu secara biologis, artinya kita menggunakan apa yang ada di alam untuk
musuh alami bagi hama yang menyerang tanaman kita. Kalau halat buah misalnya kan itu serangga ya, serangga mungkin burung-burungan ya, burung-burungan yang ada di sekitar tanaman kita. Jangan sampai ada yang, ya kan kadang ada yang ngusil ditembakin gitu ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian misalnya kalau hamanya misalnya kayak kutu-kutuan, mungkin bisa pakai yang laba-laba misalnya. Nah begitulah yang biologis ya, artinya ada 4, biasanya umumnya ada 4 cara ya mengendalikan hama maupun penyakit itu, secara fisik, secara mekanis, secara kimia, kemudian secara yang keempat secara biologis. Nah pada kesempatan ini saya ingin mungkin yang lebih mudah ya, bukan lebih mudah, maksudnya yang biasa saya lakukan memang saya gunakan secara kimia maupun secara mekanis ya. Kimia dan mekanis ya, itu bagaimana caranya nanti ada videonya. Kemudian bagaimana nanti apa nanti bahannya ada videonya juga. Jadi nanti di dalam video ini nanti kita lihat ya. Oke. Jadi sengaja saya hari ini itu berada di tanaman cabai saya. Ada 3000 meter persegi sebenarnya, tapi populasi tanamannya 12 ribuan batang, dan itu padat banget ya. Jarak tanamnya ini saya buat rapat sebenarnya 40 cm. Awalnya sih saya berharap ketika pertumbuhan dan sampai panen itu kemarau gitu ya. Jadi untuk menjaga kelembaban dengan kerapatan jarak tanam itu. Ternyata di luar dugaan iklim kita tidak bisa ditebak ya. Ketika sudah tumbuh subur dan ternyata musim hujan gitu ya. Jadi ya luar biasa rapat ini. Ya. Saya perlihatkan pengendalian lalat buah secara kimia dulu ya. Kalau secara kimia kan ada 2 tadi ya, saya bilang ada 2 pasti pakai pestisida ya, pestisida apakah itu pestisida kimia ataupun pestisida nabati. Kalau pakai nabati biasanya saya pakai karena di lingkungan saya ini ada kegiatan penyulingan serewangi. Kan itu pada penyulingan itu ada namanya minyak yang dihasilkan, ada juga yang air yang dihasilkan itu namanya hidrosol. Itu ada hidrosol ya namanya, seingat saya karena saya agak awam juga dengan nama itu. Jadi hidrosol itu air, tapi air dari hasil penyulingan itu yang baunya masih sangat menyengat untuk menyengat seperti serewangi itu. Dan itu sangat tidak disukai lalat buah. Makanya salah satu hal yang saya gunakan, salah satu bahan yang saya gunakan untuk mengendalikan adalah spray pakai larutan hidrosol itu. Artinya hidrosol tadi kita larutkan di, misalkan 1 liter hidrosol kita larutkan pada sprayer yang kapasitas 15 liter gitu. Baru kita spraykan, jangan langsung ya. Artinya jangan hidrosol itu langsung kita gunakan gitu ya, hidrosol rewang itu. Itu salah satu yang secara nabati saya gunakan ya, karena itu yang mudah. Kalau yang nabati pakai bahan-bahan lain, mohon maaf saya belum bisa melakukan. Karena kan pestisida kimia itu relatif tidak mengurangi populasi ya, atau membunuh hama lalat buah, tidak. Karena saya katakan tadi bahwa lalat buah itu gesit dan kita tidak bisa menebak kapan dia datang, kapan dia ada di lingkungan kayak gitu. Jadi biasanya kalau saya beberapa waktu saya amati, biasanya dia tuh pagi menjelang siang itu ada, artinya jam pagi-pagi sampai jam
9 jam 10 ada di sekitar tanaman. Kemudian tidak tahu saya itu ngumpet atau ngumpetnya di mana ya lalat buah itu. Mungkin di pohon-pohon rindang gitu ya, nggak tahu saya. Kemudian yang kedua sore menjelang sore itu jam 4 sampai ke menjelang maghrib, dan itu kayaknya lumayan banyak ada gitu ya, nampak terlihat gitu ya. Walaupun saya tidak pernah dalam satu lingkungan tanaman cabai seluas ini itu, yang saya lihat sampai dalam satu batang atau 2 batang itu sampai melebihi 2 atau sampai ke 5 itu nggak pernah ya. Dan itu anehnya, dia nggak terlihat banyak tapi serangannya luar biasa banyak. Nah bahaya kan, itu bahayanya lalat buah. Nah terus kalau secara kimia memang lebih ke mengusir ya, kemudian lebih ke, karena dengan bau-bauan, karena pestisida yang kimia yang kita gunakan ini adalah pestisida yang berbahan aktif rata-rata dimetoat ya, yang baunya menyengat gitu, atau asepat gitu bisa juga, atau juga kurakron, saya lupa, mohon maaf, ada namanya kurang. Yang jelas yang biasa saya gunakan adalah dimetoat ya, dimetoat. Itu bahan aktif dimetoat, pestisida kimia. Kalau merek dagangnya saya bisa kasih lihat. Saya bukan lagi promosi, tapi memang pestisida ini yang sering saya gunakan ya. Santoat ya. Santoat ya, santoat. Bahan aktifnya ini. Bahan aktifnya enggak nampak ya. Bahan aktifnya dimetoat ya, dimetoat 400 gram ya, dimetoat. Nah ini secara rutin saya lakukan kalau serangannya luar biasa parah ya, 3 hari sekali, atau kalau tidak, misalnya hari ini kita semprot kemudian berapa hari tidak kena hujan ya nggak usah 3 hari sekali, bisa 4 hari sekali ya, atau seminggu 2 kali gitu ya. Tergantung kondisi cuaca juga. Kalau hari ini nyemprot kemudian besoknya datang hujan, kemudian kena hujan ya harus, karena kan yang namanya bau-bauan ini biasanya hilang ya, tergerus air hujan gitu ya. Nah ini pakai santoat ini ya, salah satunya ini pakai santoat ini. Harganya kalau yang 1 liter 120.000 ya. Ini dosisnya 10 mili ya, 10 mili per 15 liter, karena kan cuma untuk bau-bauan ya. Atau bisa juga kurang, misalnya 7,5 mili per 15 liter bisa. Kalau di dosis, kalau di petunjuk penggunaan sih 0,5 sampai 1 mili per liter air. Artinya kalau 0,5 kali 15 kan 7. Kalau sprayer kita 15 liter berarti kan 0,5 kali 15 7,5 mililiter. Kemudian kalau 1 mili ya 15 mililiter, 15 mili gitu. Ini santoat ya yang biasa saya pakai. Intervalnya ya rata-rata 3 hari sekali kalau serangannya luar biasa ya, 3 hari sekali, dengan dosis yang nggak usah tinggi-tinggi, yang penting baunya menyengatnya itu sampai ke lingkungan sehingga membuat lalat buah tidak suka dan dia sementara lari ya, mengusir sementara. Ketika baunya hilang biasanya dia datang lagi, kita spray lagi gitulah ya. Atau ada juga kanon ya, ini sama, baunya menyengat, bahan aktifnya juga dimetoat ini, dimetoat sama, cuman biasa saya lebih ya, ini kimia ya, mohon maaf, tapi dengan dosis yang tepat atau tidak berlebihan, kemudian dosis yang masih wajar untuk keamanan
konsumsi kita ya, saya pikir nggak masalah ya. Walaupun memang saya nggak tahu persis ya, mungkin secara jangka panjang residunya pasti ya katanya masih akan berbahaya ya. Canon, Santoat, kemudian saya punya ya, ini salah satunya Joker ya. Ini bahan aktifnya asepat itu baunya lebih menyengat dari Santoat sama itu tadi ya. Tapi kalau ya ini dosisnya biasanya saya pakai setengah sendok, sepucuk sendok makan karena kan ini kayak bubuk gitu ya, bukan cair. Jadi sepucuk sendok makan per sprayer, kapasitas 15 liter. Nah kemudian itu secara kimia ya, yang biasa saya pakai itu cukup ampuh sih sebenarnya. Beberapa kali saya pakai ya, memang membantu karena walaupun hanya mengusir sementara. Jadi lalat buah itu akan pergi. Nah setelah bau-bauan hasil spray yang kita lakukan itu tergerus angin, kemudian hujan dan sebagainya, biasanya dia datang lagi. Nah itulah kenapa kita harus rutin melakukannya. Itu pakai pestisida kimia ya. Nggak usah macam-macam, cuman itu aja secara rutin saya lakukan. Yang kedua secara mekanis, biasanya saya pakai perangkap kuning ya. Itu dilakukan dengan menggunakan beberapa medianya. Kita gunakan biasanya botol bekas gitu ya, botol bekas air mineral yang kapasitas, apakah itu kapasitas air mineral yang 500 ml atau yang 1 liter dan sebagainya, itu bisa digunakan. Tapi sebaiknya botolnya dicat dulu dengan warna yang ngejreng gitu, karena lalat buah itu sangat interested atau yang tertarik dengan warna yang cerah gitu ya. Salah satunya warna yang sangat cerah itu yang biasa digunakan adalah warna kuning ya, warna kuning. Kemudian setelah dicat warna kuning, nah kenapa digunakan botol bekas air mineral itu? Karena kan botol bekas itu dari plastik ya, jadi dia tahan dari matahari dan dari hujan gitu ya. Jadi kalau kena hujan dia tidak hancur. Beda kalau kita pakai misalnya kertas gitu ya, itu kan kalau kena hujan langsung habis ya. Nah itu salah satu. Kemudian yang kedua kan namanya barang bekas, kita tidak harus beli. Misalnya kita bisa kumpulkan di bekas botol air mineral yang kita minum, atau kita bisa kumpulkan di tempat pembuangan sampah yang tidak digunakan gitu. Artinya ya tidak dengan kos yang besar. Kalaupun memang harus keluar kos, paling biaya untuk mengumpulkan itulah gitu ya, bukan harus beli gitu ya. Nah lemnya itu, secara mekanis itu saya buat yellow trap ya, jebakan kuning, cuman dengan 2 lem. Yang satu lem ajaib ini. Kalau sekali lagi saya tidak sedang promosi ya, tapi ini yang saya gunakan, jadi ini yang saya sampaikan gitu. Saya biasa pakai ini lem ajaib namanya. Tapi ini lebih ke kayak lem biasa gitu, cuman untuk menjebak. Jadi kayaknya ini tidak terlalu diberikan aroma yang sehingga untuk lalat buah itu datang. Itu tidak jadi lem ini murni untuk menjebak. Jadi ketika kita pasang lem ini di tanaman di botol tersebut misalnya, atau di media untuk
perangkap tersebut. Jadi karena hama tersebut interest atau tertarik dengan warna itu, datang dia dan dia nempel, dan itu terjebak secara alami gitu ya. Ini lem ini artinya tidak ada aroma. Nah yang kedua ada lem yang ini ya, Carina Trap namanya. Carina Trap ini satu botolnya 70 ml ya. 70 ml ini pernah saya lakukan saya aplikasi untuk botol bekas kapasitas 500 ml itu bisa dapat 20-an ya. 20 sampai 25 botol. Hitung aja sendiri ya kalau kosnya. Nah, kemudian harganya antara 40 sampai 45.000 di sini harga konsumennya. Sekali lagi nih saya juga tidak sedang promosi karena saya memang pakai ini. Nah, yang ini itu lemnya sudah dikasih aroma. Ada aromanya, aroma kayak bau tembakau gitu ya. Tapi baunya enak enggak. Nah, konon katanya lalat buah itu tertarik dengan aroma ini sehingga terjebak gitu ya. Terjebak di lem yang kita gunakan, yellow trap. Oh iya, yang tadi yang lem ajaib ini lebih murah harganya 35.000. Tapi ya itu dilihat lem ini tidak spesifik dikasih aroma sehingga yang terjebak biasanya memang hama-hama, tidak khusus, tidak hanya lalat buah. Tapi kalau yang ini rata-rata lalat buah yang bisa kena karena ada aromanya yang menarik lalat buah untuk datang. Ini. Walaupun bisa juga untuk hama yang lain, misalnya trip, apit. Kalau di cabai kan itu ya, kutu kebul itu bisa. Coba lihat. Ini nampak nggak ya? Nah itu ada lalat buah kan, terbang. Nah gitu ya. Kemudian satu lagi ya, ada ini saya pakai fly insect trap. Fly insect trap. Fly itu kan terbang ya. Fly insect trap, serangga terbang, perangkap serangga yang ya, perangkap serangga yang berterbangan gitu. Maksudnya yang seperti kupu-kupu, seperti. Nah ini biasanya ini sudah ini sudah kemasan ya, kemasan isi 100 ya per pack gitu, isi 100, dan itu medianya plastik tipis gitu ya, cuman sudah dikasih lem, kita tinggal aplikasi pasang gitu. Kalau yang tadi kita harus ngelem dulu ya. Nah ini juga sama seperti ini, kayaknya tidak terlalu dikasih aroma sehingga yang terkena itu memang fungsinya hanya untuk menjebak hama. Nah ini coba lihat di tangan saya ya, itu lalat buah, itu lalat buah itu. Nah itu karena ada aroma tadi lem yang saya bawa tadi, dia datang tuh ya di daun ini lalat buahnya ini. Nah kan populasinya nggak banyak ya, mungkin 1-2 yang nampak itu ya. Cuman serangannya luar biasa. Dia itu gesit ya, gesit banget gitu. Dapat saya satu kecil kayak lalat gitu, cuman berbahaya banget ini. Jangan dikira nggak bahaya. Kerusakan bisa 50% ke atas lebih kalau tidak kita antisipasi dengan pengendalian, pencegahan dan sebagainya. Selain hama-hama yang lain ya, salah satu hama yang sangat berbahaya di budidaya cabai itu ya ini lalat buah. Nah kalau yang ini itu harganya berapa ya, saya lupa. Ini harganya isi 100 itu 90.000.
Jadi Rp900 per lembar ya. Rp900 per lembar. Bisa online, teman-teman bisa dapat dari online, bisa dapat dari toko tani mungkin yang terdekat yang menyediakannya. Atau teman-teman kalau memang terkendala mendapatkannya bisa hubungin saya ya, lewat apa saja lah ya. Nanti ada di Instagram saya, ada. Bisa lewat Instagram saya, kemudian bisa juga lewat komentar di YouTube saya. Kita bisa komunikasi. Tapi saya yakin di setiap daerah pasti ada ya. Walaupun mungkin merek dagangnya berbeda-beda. Kalau dari NASA, tahu ya NASA itu punya metilat lem. Itu sama untuk lem perangkap ini. NASA, kenal kan ya NASA? Itu ya. Oke, mungkin itu ya. Nanti bagaimana video aplikasi yang saya sebutkan tadi dari pestisida. Kalau aplikasi pestisida kimia tidak saya perlihatkan ya, karena yang penting saya lakukan spray atau penyemprotan itu biasanya 3 hari sekali ya. Tapi saya lakukan biasanya malam. Karena kalau siang itu kan terlalu terik ya. Kadang terlalu terik, atau kalau pagi kadang, kalau nggak malam pagi saya lakukan, karena sebaiknya pagi, sore atau malam. Karena kalau terlalu terik ngeri, atau kasihan cabenya ya, kadang-kadang apa ya, kayak dia kepanasan tapi kita tambah dengan pestisida kimia gitu, kayaknya nggak, kasihan gitu ya. Gitu. Jadi biasanya penyemprotan atau pencegahan hama itu saya lakukan pagi ya, jam 8 ke jam 10 lah maksimal gitu ya. Ya setelah tuntas embun gitu ya, sampai ke itu. Atau sore ya, jam-jam 3, 4, 5 atau 4, 5, 6 gitu lah. Kalau malam ya tergantung ya. Kalau malam nggak hujan gitu ya, asik juga kan. Mengendalikan malam itu kan nggak panas ya. Kita hanya butuh lampu senter gitu ya, untuk menyinari, dan kita bisa lakukan penyemprotan. Nah, kemudian ya pasti sebaiknya dilakukan pencegahannya. Artinya sebelum mulai dia berbunga ya, tanaman sampean atau tanaman teman-teman petani semua, atau teman-teman petani milenial semua, mulai dia bentuk buah ya, berbunga lah, itu mulai dipasang perangkap-perangkap itu untuk menjaga supaya tidak merajalela ya lalat buahnya. Memang ada daerah tertentu mungkin aman dari lalat buah karena di lingkungannya mungkin tidak banyak tanaman buah-buahan seperti jambu, nangka, pisang, mangga, jeruk dan sebagainya. Tapi di lingkungan saya ini kebetulan memang banyak buah-buahan itu, rambutan, lengkeng, kemudian jambu kristal, jeruk, nangka, pisang, ada lagi semangka, pepaya. Nah itu kan sumber inang buat mereka meletakkan telur dan sangat endemik. Jadi itu salah satu hama yang sangat berbahaya di tanaman saya menurut saya. Mudah-mudahan di tempat teman-teman semua nggak seperti ini ya. Gitu. Baik, saya perlihatkan ya salah satu akibat dari serangan lalat buah itu ya. Nanti sampai teman-teman bisa lihat sendiri ya. Coba saya perlihatkan. Ini saya di tanaman cabai nih. Ini salah satunya ya.
salah satu akibat dari serangan lalat buah itu. Ini kan sudah tua ya sebenarnya, tapi dia sudah menguning, lihat nih, kuning gitu ya. Nah, ada bekas bintik di sini ya. Tuh kameranya ini. Nah, ada bintik hitam ini, nampak ya sekilas. Nah, ini bekas dari ovipositor dari lalat buah atau tusukan lalat buah dari lalat buah itu ke sini, dan dia meletakkan telur. Kalau sudah ditusuk ini pasti menguning, kemudian busuk, jatuh. Ya, ini baru satu ya. Tuh di sebelah sana ada yang merah. Nah, merahnya itu tuh, ini kan merah nggak sempurna karena lalat buah. Ada juga yang karena ulet ya. Tuh, coba satu batang bisa 5. Nih, kebayang kan? Seharusnya bisa menua dan jadi merah sempurna dan dipanen, ini belum. Kesel kan kalau ngeliat yang kayak gini. Nah, ini yang kalau yang ini tuanya tua sempurna, ini bentar lagi merah. Itu yang saya perlihatkan ya. Itu hanya sebagian kecil ya. Sebagian besarnya luar biasa banyak. Nah, kalau ini tidak dikendalikan ya nggak panen, ya kan? Gitu. Jadi berikut ya cara-cara pengendalian atau pencegahan lalat buah ya, secara kimia ya, secara kimia maupun secara mekanis. Nanti bisa dilihat dalam video berikut ini. Jadi salah satu hama yang menyerang tanaman cabai itu yang paling berbahaya ya kalau saya bilang, karena dia itu bisa menyerang secara banyak tapi tidak nampak kadang-kadang hamanya gitu ya. Paling kita jumpai kadang 1-2 di lahan gitu kalau pas pagi atau siang hari. Tapi serangannya yang nampak itu dengan buahnya yang menguning atau buahnya yang busuk itu banyak sekali, yaitu adalah hama lalat buah ya. Nah, salah satu cara untuk mengendalikannya atau paling tidak mengurangi populasinya adalah dengan memasang perangkap ya, perangkap lalat kuning ya. Perangkap kuning ya. Tentu banyak sekali cara ya yang untuk bagaimana kita mengendalikannya, baik itu secara kimia maupun secara mekanis ya. Kalau secara kimia pasti dengan menggunakan insektisida kimia, tapi tidak membunuh biasanya yang harus seperti itu ya. Jadi hanya karena lalat buah itu biasanya cenderung tidak menyukai dengan bauan yang menyengat, jadi kita lakukan penyemprotan dengan melakukan penyemprotan dengan insektisida yang berbahan aktif yang menyengat, misalnya dimethoat gitu ya. Merek dagang sih bisa macam-macam ya, ada Santoat atau Canon, kemudian dan lain-lain ya. Mungkin di daerah saya atau di sini ada Santoat sama Canon atau mungkin yang lain, tapi di daerah lain mungkin bisa lain ya. Tapi yang jelas bahan aktif yang menyengat, bisa juga Kurakron gitu ya. Memang bukan dimethoat, tapi itu sangat menyengat dan tidak disukai oleh lalat buah. Nah, salah satu yang saya sebutkan tadi yaitu dengan memasang perangkap, bisa saya contoh. Nah, ini jadi salah satu cara pengendalian hama lalat buah itu ya, pakai yellow trap ya. Jadi seharusnya lebih cerah lagi, lebih kuning lagi nih warnanya. Tapi karena kita belinya sudah gini,
Ini lalat buahnya ada yang kena nih. Ini perangkap, jadi dia ada kayak lemnya gitu, ada baunya yang lem yang berbau sehingga lalat buahnya mendekat gitu. Kita pasang karena kadang-kadang kalau di spray pakai insektisida yang berbau-bauan lebih gesit ya lalat buahnya, sehingga nggak kena, nggak mati. Nah kalau pakai ini dia nempel rekat, mati ya. Jadi tiap pinggiran aja kita buat, jadi supaya nggak ke tengah ya, sementara kita buat di pinggir. Ya ginilah caranya mengantisipasi lalat buah. Nih nampak ya, ini lalat buah ini tuh keperangkap ya. Harusnya lebih banyak tapi mungkin masih kecil-kecil ini loh, anak-anaknya nih masih banyak. Yang kecil-kecil ini anaknya rupanya. Saya baru ngeh ya, saya perhatikan. Oh, lalat buahnya masih kecil-kecil. Jadi itu yang bikin dia tidak nampak ya, itu kecil. Ternyata itu lalat buah masih kecil. Kalau sudah besar dia kayak gini. Itu ya. Mungkinan ya yang banyak menyerang itu yang masih kecil-kecil gitu sehingga nggak nampak ya. Tuh. Ini tiap pinggiran saya pasang mah. Ya namanya juga usaha ya. Kalau nggak diusahain bahaya nanti. Nggak manen kita kan. Ini sepanjang ini nanti kita pasang keliling lahan. Ya harapannya sebagian dapat terperangkap di sini, sebagian bisa dikendalikan dengan spray atau semprot ya, pakai insektisida gitu. Bagian pinggirnya harusnya sudah ada buahnya, mendilat. Oke. Tuh, sepanjang ini kita buat perangkapnya. Oke. Nah ini salah satu cara ya. Cara pertama kita bersihkan dulu bekas botol mineral bekas ya, kemudian kita cat dengan warna yang lebih cerah, lebih terang gitu, seperti kuning gitu ya, jadi lebih terang. Jadi ini salah satu caranya ya. Jadi pakai cat minyak ya, kemudian setelah dicat kita keringkan dulu ya. Di botol mineral bekas itu kita bersihkan, kita cat pakai cat minyak warna kuning lah ya, rata-rata yang lebih cerah itu. Kemudian kita keringkan. Nah setelah kering nanti bisa kita pasang lemnya ya. Nah ini memakan waktu juga ya, memakan waktu yang lumayan, tidak cepat atau tidak singkat, jadi perlu kita persiapkan seluruhnya. Dan botol mineral bekas ini bisa kita dapatkan di Ikut ya, kita lihat ya, hasil dari tidak harus beli gitu, pemasangan perangkap lalat buah yang memakai botol mineral bekas. Kemudian kita kasih lem yang namanya Carina Trap. Lakukan ya, artinya lem tadi sudah beraroma yang lalat buah ada 200-an tertarik gitu, menyukainya gitu. Nanti kita lihat hasilnya.
Ini perangkap lalat buah ini ya, dari aqua bekas ya, dicat kuning pakai cat minyak warna kuning, karena lalat buah itu lebih tertarik dengan warna yang cerah ya, salah satunya kuning ya. Jadi ini pakai lem ya, Carina Trap namanya, nanti saya perlihatkan lem. Ini baru tadi malam dipasang ya, malam dipasang sudah banyak betul yang kena. Lalat buah ya. Di pinggiran tanaman kita pasang 3 meter satu, pasti ada yang nempel. Itu lalat buah ya, segitu banyaknya ya atau enggak. Kalau disemprot atau dispray pakai insektisida yang menyengat baunya, dia paling pergi sementara atau mengusir sementara. Nanti ketika baunya datang lagi, biasanya dia datang lagi. Maksudnya kalau bauan dari insektisida itu hilang, dia datang lagi gitu. Makanya kalau sifatnya kita pengen mengurangi atau paling tidak membunuh ya, kok membunuh ganas banget ya, atau ya mengurangi populasinya ya dengan perangkap begini. Jadi dia lengket, kemudian lama kelamaan mati ya, sampai sana itu sepanjang sana itu saya kasih perangkap semua. Jadi untuk mengantisipasi hama lalat buah atau mengurangi populasinya, salah satunya dengan memasang perangkap ya, lem kuning atau yellow trap ya, jebakan kuning. Karena lalat buah itu tertarik ya, sangat tertarik dengan warna yang terang atau cerah gitu, sehingga ketika dipasang ada lem gitu, ini seperti ini, dia akan cenderung mendekati dan terperangkap lengket di lem ini. Media untuk lemnya boleh apa saja ya, tapi kenapa dipilih botol bekas air mineral ini? Karena botol ini kan dari plastik ya, sehingga kena hujan atau panas dia relatif lebih tahan gitu. Kalau misalnya kertas kan kena hujan pasti hancur ya, kalau ini kan nggak, lebih tahan. Ini satu botol bisa, kalau yang rapat ya bisa 50-an. Beda lagi kalau yang yellow trapnya pakai ini ya, plastik ini. Ini biasanya hama kutu-kutuan, hama-hama kecil gitu yang terperangkap. Tapi ada juga lalat buah terperangkap juga. Tapi lem yang kita pasang yang di botol ini, itu ada bau yang sedikit menarik atau menarik lalat buah untuk datang ya, sehingga terperangkap. Beda mungkin yang ini baunya tidak terlalu menyengat sehingga mereka tidak datang. Apa merek dari produk lem ini nanti, atau lem perangkap ini nanti tak liatin ya. Sekarang kita lihat dulu perangkap. Jadi ini luas cabenya ya, sebenarnya nggak luas, cuma 3000 meter persegi ya kurang lebih, tapi populasinya melebihi populasi kalau 3000-an. Ini populasi tanamannya sekitar 12.000 batang. Sementara kita pasang ya, kita pasang di sekeliling tanaman, di sekeliling lahan gitu. Nanti bertahap kita taruh di tengah ya, karena takutnya kalau di
langsung begitu ditaruh di tengah malah nanti lalat buahnya ke ke tanaman ya, takutnya gitu. Makanya kita kasih ke pinggir dulu, nanti perlahan per 10 meter atau 15 meter kita kasih satu baris gitu. Jadi nanti di tengah-tengah lahan juga kita kasih ya. Oke ya. Tuh lalat buah semua itu. Nggak terlalu jelas ya. Apa kameranya saya jelek apa ya? Biasanya bagus kok ya. Tuh. Itu lalat buah ya kawan-kawan. Gini ya, kita gunakan bekas air botol mineral ya. Air botol mineral, botolnya gitu ya. Nah ini kita pasang lem ya, pasang lem. Ini lem ya, tapi lemnya bukan lem yang hanya berperekat gitu ya, artinya bukan hanya lem yang merekatkan, tapi ada semacam bau ya, bau yang menarik lalat buah untuk datang gitu ya. Kalau hanya yang lem yang berperekat, dia tidak signifikan untuk membuat lalat buah datang atau menempel ya, seperti ini. Ini tidak spesifik ada baunya, tapi yang menempel adalah hama-hama kecil ya. Tapi kalau yang model ini ada bau ya. Baunya khas seperti bau tembakau atau apa gitu kalau saya bilang. Dan itu lalat buah cepat banget menempel. Nah, itu yang nempel-nempel itu lalat buah ya. Jadi dipasang di sekeliling lahan dulu ya. Dipasang di sekeliling lahan gitu. Ya. Jadi saya dipasang di sekeliling lahan ini, luasnya 3000 meter persegi, jadi sekeliling persegi ini kita pasangin semua. Jadi dia paling tidak mengurangi populasi ya, karena kalau dispray biasanya hanya untuk mengusir ya. Bahan aktif seperti dimetod ataupun yang lain yang itu sifatnya hanya mengusir, karena kalau dispray di lahan kadang-kadang tidak ya, karena gesit sekali lah hama lalat buah gitu ya. Ini bisa rapat sekali, semeter bisa satu ya. Supaya memang harapannya mengurangi serangan lalat buah di sekitar tanaman ya. Kalau dibiarkan tidak dipasang seperti ini atau hanya dispray, bisa ya hampir kalau dibiarkan bisa lebih dari 50% kerusakan ya. Karena nggak tahu saya, kadang-kadang kalau dilihat di lahan tidak nampak ya lalat buahnya, tapi akibat dari serangannya itu nampak setelah lalat buah itu menitipkan itunya ya, menitipkan telurnya di buah itu, kemudian menetas jadi ulet. Nah itu yang berbahaya. Kalau sudah jadi ulet ya sudah busuk buahnya ya. Ini teman-teman bisa lihat dari ke sana ya. Oh, ini sudah sore jadi agak gelap. Sambil jalan aja ya. Ini belum diperbaharui setelah kena hujan beberapa hari, harusnya kita perbaharui lagi agar memang perangkap kita efektif untuk lalat buah datang dan terperangkap ya. Sepanjang ini
Ya, kita gunakan botol bekas air mineral ya, karena selain dia plastik tahan hujan, ini kalau kena hujan kan tidak hancur kalau ini. Kemudian juga karena barang bekas, jadi kita bisa kumpulkan sendiri ya, baik itu di tempat-tempat sampah atau bekas-bekas orang hajatan, itu bisa kita cari, tidak harus beli ya. Nah itu ya, nampak ya di sini. Itu yang kuning-kuning itu semua perangkap lalat buah. Nih di pinggirannya. Ini pinggiran ke depan, belum lagi yang ke sana. Ini yang ke sini. Nah. Jadi itu ya. Nanti saya tunjukkan perangkap lalat buahnya ya. Nama produknya itu Carina Trap ya. Dulu di tempat saya ini ada. Kalau harganya per botol 50 atau 70 mili ya. 70 mili itu 40 sampai 45.000. Itu bisa ya. Kalau botolnya besar bisa 20 botol dapat. Ya. Oke, itu. Nah, selain botol mineral bekas yang kita gunakan, bisa juga sarana atau bahan lain ya, misalnya bekas spanduk gitu ya, yang tidak mudah hancur ketika kena angin maupun hujan gitu ya. Jadi bisa, ini bekas spanduk ya, kita potong-potong atau kita cat dulu dengan warna kuning yang cerah, kemudian baru kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita beri bingkai, kemudian kita kasih tangkai tiang, kita kasih tiang, kemudian baru kita kasih lem ya, kita lemkan gitu di media yang kita buat ini tadi. Ini bekas bekas spanduk gitu ya, spanduk bekas gitu yang tidak terpakai, kemudian kita cat dengan warna kuning. Setelah kering baru kita kasih bingkai, kita kasih tiang untuk dia berdiri supaya kokoh dan bisa tegak di lahan gitu ya. Nah, itu nampak ya cara pemberian lemnya itu, kita rekatkan di media atau bahannya. Nah, ini coba lihat hasilnya ya, luar biasa ya. Lalat yang terperangkap atau terjebak di perangkap ini luar biasa banyaknya tuh. Itu bisa ratusan ya, bisa 500-an itu kalau dihitung. Itu dalam satu perangkap ya. Ini kita pakai perangkap yang tadi dengan bahan bekas spanduk ya. Kemudian kita cat dengan warna kuning. Kita kasih bingkai sedemikian rupa, kemudian kita kasih perekat atau lem. Dan hasilnya luar biasa yang kena perangkap ya. Itu lalat buah semua itu. Bisa ribuan, maaf, mungkin ratusan sampai ke ribuan ya kalau banyak begitu. Ratusan lah ya, kalau ribuan mungkin belum sampai ya. Jadi bisa dengan macam-macam cara ya. Nah, kemudian juga spray dengan insektisida yang berbau menyengat seperti di motor itu bisa dilihat ya. Tetap kita lakukan ya, artinya dengan kayak pestisida kimia, kemudian dengan secara mekanis kita pasang perangkap ya, bisa kita kombinasikan cara-cara pengendalian seperti itu agar agar pengendaliannya efektif kita dapatkan. Ya, kalau tidak kita bantu dengan pengendalian atau pencegahan seperti ini ya, bisa kerusakan lalat buah ini luar biasa. Bisa